Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat para hiring partner, para instruktur, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari tim bisnisku akan mempresentasikan tentang aplikasi kami. Tapi sebelumnya, let's meet the team. Tim ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Aji Muhammad Timur. Background saya akuntansi. Saya bertugas sebagai full stack developer, namun di project ini saya bertanggung jawab dalam pembuatan skema database, server, dan integrasi Sendip. Halo semua, nama saya Abir Aditya Putra Falaki. Background saya S1 Teknik Elektro. Peran saya di project ini adalah full stack developer, di mana back-end saya memegang beberapa endpoint, yaitu login, register, pembelian secara cash, utang, dan penambahan modal. Untuk front-end, saya bertanggung jawab atas halaman daftar hutang, daftar produk, pembelian produk, dan tambah produk, dan juga authentication flow. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imam Sujatmiko, background saya teknik elektro, dan saya memilih full stack developer. Di project ini saya bekerja di bagian backend, yaitu handle error, test driven development, customer melakukan pembayaran atas piutang, dan user mencatat pengeluaran. Nama saya Fikri Al-Fajri, background saya SMA. Di proyek kali ini saya berperan sebagai front-end developer, terutama berfokus pada layouting tampilan aplikasi, login register untuk user, halaman transaksi, penjualan dan pengeluaran, serta halaman statistik. 8 tahun lalu saya pernah memperhatikan 2 jenis bisnis yang ada di lingkungan saya. Satu adalah pedagang kaki lima dan yang satu lagi warung. 8 tahun kemudian saya lihat pedagang kaki lima ini masih gitu-gitu aja. Masih memakai gerobak yang sama, jualan barang-barang yang sama. Sementara yang warung ini, yang awalnya warung gubuk kayu, sekarang udah hampir ke Indomaret. Nah, di situ saya muncul pertanyaan, apa yang ngebedain kedua bisnis ini? Gitu. Dan ternyata setelah saya telusuri, warung tersebut, dia menerapkan ilmu akuntansi. Disitulah saya baru melek terhadap yang namanya financial literacy. Tapi akuntansi itu susah. Bagaimana caranya kita bisa ngebuat orang yang tidak mempunyai skill akuntansi bisa mempunyai skill financial literacy yang sama dengan orang yang mempunyai skill akuntansi. Disitulah kita memikirkan yang namanya aplikasi akuntansi bisnisku yang akan ngebantu UMKM seperti pedagang kaki lima dan warung-warung yang ada di Indonesia. Dan apa itu bisnisku? Bisnisku adalah aplikasi manajemen keuangan digital berbasis mobile. Pendeknya, bisnisku akan ngebuat akuntansi lebih mudah. Lalu kenapa kami ngebuat aplikasi ini berbasis mobile? Jawabannya simple, karena mayoritas warga Indonesia punya handphone. Perkataan saya juga didukung oleh penelitian yang dipublish oleh Nur Hayati Wolf di 2021 yang mengestimasikan pengguna smartphone di Indonesia itu 199 juta pengguna. Dan kita adalah negara keempat terbesar di dunia pengguna smartphone. Sekarang kami akan memperlihatkan test coverage untuk server kita. Test coverage server berhasil di 98%. Ini menandakan server bekerja secara optimal dan sesuai dengan yang kita desain. Dalam aplikasi ini, user dapat menambahkan modal untuk usahanya. Terdapat 2 opsi, yaitu secara kas ataupun bank. Ketika modal sudah ditambahkan, maka otomatis saldo di halaman home akan terupdate. User juga dapat mencatat transaksi pengeluaran dengan menekan menu catat transaksi dan memilih pengeluaran. Di sini user juga dapat memilih metode yang digunakan untuk membayar, yaitu bank ataupun tunai. User juga dapat menambahkan produk untuk dijual di menu tambah produk. Sistem pembayaran juga ada 3 pilihan, yaitu bank, tunai, ataupun hutang. Produk yang sudah ditambahkan akan muncul di halaman produk. Selain menambahkan produk baru, user juga dapat melakukan restock atas produk yang telah dimiliki dengan cara memilih produk yang akan di-restock. Ketika sukses restock,
harga satuan produk tersebut akan terupdate. Ini sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu metode persediaan stok barang average. Untuk melakukan penjualan produk, user dapat kembali menuju ke halaman catat transaksi. Di sini user dapat memilih produk yang akan dijual, serta kepada siapa produk itu dijual. Apabila customer belum ada di list, user bisa menambahkan customer baru menggunakan tombol berikut. Di sini user juga dapat memilih tipe pembayaran yang dilakukan oleh customer, bank, tunai, atau hutang. Di sini akan saya contohkan untuk pembayaran hutang. Untuk produk yang dijual secara hutang, transaksi tersebut akan muncul pada halaman daftar hutang. Pada halaman ini, user dapat melakukan penagihan kepada customer dengan cara menekan tombol tagih. Ketika user melakukan penagihan, customer akan mendapatkan email berisi invoice beserta link pembayaran dari Sendit. Ketika customer telah berhasil melakukan pembayaran, maka secara otomatis status hutangnya akan berubah dan transaksi akan berpindah ke halaman list hutang yang sudah dibayar. Setelah melakukan seluruh proses bisnis yang sudah disebutkan tadi, di aplikasi ini user juga dapat melihat rangkuman laporan keuangan di halaman laporan keuangan. Di halaman ini, user dapat memilih untuk melihat rangkuman laporan keuangan berdasarkan hari ini, minggu ini, maupun bulan ini. Pada halaman ini juga terdapat grafik penjualan serta pengeluaran untuk menampilkan informasi yang lebih informatif terhadap user. Secara garis besar, aplikasi kami seperti ini. Front end akan berkomunikasi dua arah dengan server. Server akan menyimpan data dan mengambil data dari database. Apabila si user menagih hutang kepada salah satu customernya, nanti front end akan mengirimkan sesuatu ke server. Server lalu akan mengirimkan data itu ke Sendit. Sendit nanti akan mengirimkan email berisi tagihan. Dan apabila customer udah membayar, nanti Sendit akan mengirimkan data kembalian ke server yang akan mengubah status customer tersebut dari hutang menjadi lunas di database. Berikut adalah front-end tag yang kami gunakan di aplikasi kami. Yang pertama adalah React Native sebagai base aplikasi didukung dengan Expo, lalu React Redux untuk state management, Axios untuk menghubungkan front-end dan back-end, React Native Chart Kit untuk menampilkan chart, dan React Native Base sebagai komponen library. Selanjutnya adalah back-end tag yang kami gunakan di aplikasi kami. Yang pertama adalah Node.js dan Express sebagai base dari aplikasi kami, PostgreSQL sebagai database, SQLite sebagai ORM, Sendit sebagai third-party API, JSON Web Token untuk autentikasi user, Jest untuk melakukan testing, dan Heroku sebagai deploy server. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.